Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Sinuratri, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 untuk program studi kuliner di LPTK Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menayangkan video pembelajaran kelas 11 pada mapel tata hidang materi tentang table setting. Selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya, baik ya. Ibu harapkan hari ini kalian masih semangat ya menjalani kegiatan belajar mengajar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, salah satu silakan memimpin doa salah satu. Di tempat duduk siap, berdoa, mulai. Selesai. Untuk presensi kehadiran hari ini, beri absen terlebih dahulu. Untuk yang pertama, Risa, Itu. Nur Komala, Rizkita, Siska, SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. SMK Negeri 3 Pati siap bergerak santun dan berinovasi. semangat pagi, 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 pagi. tetap semangat, luar biasa. Oke, silakan kembali ke tempat untuk mengalah. Dari modul yang sudah kalian pelajari, siapa yang bisa jelaskan ke Bu Riu apa itu table setting atau penataan meja? Penataan meja atau table setting, siapa yang bisa menjawab? Salah satu. Oke, silakan. Table setting merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengatur dan melengkapi meja dengan peralatan makan sesuai dengan jenis hidangan yang akan disajikan guna efisiensi kerja pramu saji dan kenyamanan konsumen ketika menyantap hidangan di restoran. Oke, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh teman kalian, penataan meja atau table setting adalah serangkaian kegiatan mengatur peralatan makan ya yang digunakan oleh konsumen dari awal giliran makan sampai tahap akhir giliran makan. Kalau menunya itu merupakan menu table view atau menu giliran makan dari appetizer sampai dessert. Nah, tujuannya table setting itu
itu nanti ada 3 penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, untuk penilaian sikap itu berkaitan dengan sikap kalian selama mengikuti pembelajaran, baik ketika aktif di dalam kelas atau ketika pembelajaran itu berakhir. Jadi di dalam pembelajaran di kelas itu bagaimana cara kalian berkomunikasi dengan teman kalian, cara kalian menanggapi jawaban teman kalian, cara kalian memberi pendapat, cara kalian bersikap kepada guru kalian, berkomunikasi dengan guru sopan santun, kemudian cara kamu bersosialisasi dengan teman-temanmu, itu termasuk ke dalam penilaian sikap. Penilaian sikap yang berhubungan dengan materi adalah nanti bagaimana caranya kamu melakukan kegiatan yang berkaitan dengan soal atau tugas yang diberikan oleh guru, gitu ya, mengenai materi tentang peralatan atau table setting, peralatan yang digunakan untuk penataan meja, seperti itu. Kemudian yang kedua ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan nanti kita ambil dari hasil evaluasi pembelajaran. Di bagian akhir nanti kalian akan melakukan yang namanya post test. Post test itu dilakukan untuk mengevaluasi hasil belajar kamu berkaitan dengan nilai pengetahuan. Jadi nanti ada soal yang harus kalian kerjakan seperti itu. Kemudian yang terakhir ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah nanti ketika kalian diskusi dengan teman kalian, nanti di dalam materi ini akan diberikan LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Jadi nanti untuk urutannya guru tidak akan menyampaikan materi terlebih dahulu, tapi kalian mengerjakan LKPD. Dari LKPD itu nanti terdapat soal. Di soal itu sesuai ada beberapa menu. Kemudian dari menu tersebut kalian tentukan peralatan yang digunakan apa saja, peralatan yang akan di setting atau dicetak oleh pramu saji, seperti itu ya. Nah itu nanti masuk ke penilaian keterampilan. Nanti di situ bisa terlihat semuanya, baik penilaian keterampilan, penilaian sikap atau pengetahuan. Bagaimana cara kamu diskusi dengan kelompok kalian masing-masing, seperti itu. Paham ya sini ya? Oke, kalau sudah bahas selanjutnya, nah ini tujuan pembelajaran. Coba dibaca tujuan pembelajaran. Kamu harus bahas salah satu. Tujuan pembelajaran: 1. Memilih peralatan table setting dengan disiplin. 2. Menganalisis table setting, basic cover, standar cover, and elaborate cover dengan teliti. 3. Menganalisis table setting sesuai dengan pesanan kamu dengan tertib. 4. Melakukan table setting dengan penuh tanggung jawab. Oke, seperti yang disampaikan tadi dibaca oleh teman kalian, itu sudah pembelajaran. Yang pertama nanti memilih peralatan table setting dengan disiplin. Nanti setelah kalian melihat menu yang ada di LKPD, kalian bisa menentukan peralatan apa saja yang digunakan. Nah itu ya, itu di tujuan pertama memilih peralatan. Kemudian tujuan yang kedua menganalisis table setting, basic cover, standar cover, dan elaborate cover. Nanti di bagian akhir, setelah kalian melakukan pengisian LKPD dan presentasi, nanti akan Wahyu ulas apa sih perbedaan dari basic, elaborate, dan standar dari tugas LKPD yang sudah kalian kerjakan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga menganalisis table setting sesuai untuk pesanan kamu dengan tertib. Jadi maksudnya yang ketiga itu adalah nanti di soal itu ada 4 menu. Nanti kamu bisa menganalisis menu yang pertama itu masuk ke basic, elaborate, atau standar cover, seperti itu. Kemudian yang keempat melakukan table setting dengan penuh tanggung jawab. Yang pada poin 4 ini akan kita lakukan di pertemuan kedua. Nanti pertemuan kedua minggu depan kita akan melakukan table setting. Untuk hari ini kita akan teori tentang table setting dan mengerjakan LKPD, memilih peralatan sesuai dengan menu, seperti itu ya. Nah, sampai di sini sebelum bagikan LKPD, ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas berkaitan dengan materi table setting kita hari ini untuk pembukaan? Sudah jelas semua ya?
Basic cover ini biasanya untuk menu apa berarti? Kalau kamu lihat itu loh, berarti itu menu apa? Kalau menunya cuma satu ini kan apa? Nah, alamat ya, berarti basic cover itu untuk menu alamat. Berarti bisa di siapa namanya? Marka, kamu marka. Jadi dia baca waktunya semalam. Kemudian selanjutnya, nah ini juga ada. Kalau ini untuk apa? Ini ya untuk standar ya, standar cover. Standar cover itu seperti ini. Kemudian ini tapi dia bukan masuk standar cover. Standar cover itu bedanya standar cover dan elaborate cover. Nanti kalau di elaborate cover itu dia udah lengkap dengan apa dari basic tuh mentor sampai bisa. Biasanya kalau untuk yang standar itu dia pakai teaser, kemudian hidangan utama, kemudian penutup seperti itu ya. Tapi salah satu biasanya kalau nggak pakai supnya berarti dia masuk ke standar. Jadi pakainya atau teaser. Kemudian, nah ini ya lengkap. Apa namanya yang lengkap dari appetizer sampai dessert? Lengkap dari giliran hidangan. Ya, elaborate cover. Nah, sampai sini dari gambar-gambar contoh penataan visual terbersetting yang sudah kalian amati. Kira-kira sudah ada gambaran ya perbedaan dari basic cover, standar, dan elaborate. Sampai sini paham semuanya? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, sekarang saya berikan LKPD-nya. Nanti silakan kalian bergabung dengan teman satu kelompoknya. Nanti LKPD ini merupakan tugas yang harus saya selesaikan, tapi caranya dengan cara apa? Diskusi atau tugas kelompok. Oke, ini mutiara Lain Iva, kemudian Risa, Siska. Ya, silakan kalian bisa bergabung dengan teman satu kelompoknya. Untuk gabungnya bisa diposisikan untuk diskusi dengan teman satu kelompok. Oke, silakan kalian baca LKPD terlebih dahulu. Kemudian instruksi atau soal yang kurang jelas yang ada di LKPD itu bisa kalian tanyakan. Instruksinya yang kurang jelas bisa kalian tanyakan. Oke, sudah sampai ke ya kalian D. Untuk menu itu kalau kalian baca menu itu menu Indonesia ya. Nah, silakan kalian tentukan untuk giliran hidangan untuk appetizer sampai dessert menu Indonesia itu peralatan apa yang dipakai. Silakan diinstruksikan. Oke, untuk menu selada pengantin, sup jagung, nasi putih, ikan duri, asam manis, strawberry romano, kopi ordi. Alat yang digunakan ada apa aja? Sup spoon, menu yang ketiga ada steak cocktail, cream of pumpkin soup, beef stroganoff, strawberry panakota, kopi orti. Itu kalau kalian lihat menu itu menu kontinental apa menu Indonesia? Kontinental. Kayak kontinental berarti untuk alat makannya kalian sesuaikan ya dengan menu kontinental. Itu kalian sudah dapat apa ini? Appetizer lupa, appetizer neck, spoon, dinner neck, rock, dinner spoon, dessert neck, rock, teaspoon. Oke, dilanjutkan untuk soal yang keempat ya, yang G.
dipakai di Oke, ini untuk menu keempat, menu Indonesia. Ya, appetizer itu appetizer spoon, soup spoon, dinner spoon, dinner fork, dessert spoon, sama dessert fork, tea spoon. Oke. Baik, semuanya sudah selesai. Ya. Dari keempat menu yang sudah kalian amati di LKPD sudah dikerjakan semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah silakan setiap kelompok perwakilan satu orang maju ke depan untuk melakukan presentasi. Nanti bisa langsung 4 kelompok kan ini, jadi ada 4 orang, jadi 4 orang itu mewakili tiap kelompok. Nanti presentasinya satu-satu mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan nanti ketika ada kelompok yang perwakilan kelompok yang presentasi, kelompok yang lain bisa menanggapi ya, bisa beri pertanyaan atau bisa memberikan tambahan masukan saran seperti itu. Oke, silakan dipilih perwakilannya kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan dipilih satu perwakilan maju di depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mata Nusahira, perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan alat-alat yang dipakai dalam menu yang tertera di LKPD. Menu pertama, spaghetti aglio olio. Alat yang dipakai adalah dinner fork dan dinner knife. Kedua, nasi goreng bongkong, dinner spoon dan dinner fork. Sampaikan teman kalian dari kelompok 1 ada yang mau menanggapi. Untuk menu spaghetti aglio olio tadi yang digunakan adalah dinner fork dan dinner knife. Sudah sesuai ya? Sudah. Oke, untuk yang kedua nasi goreng bongkong ada apa tadi yang disampaikan? Dinner spoon dan dinner fork. Berarti sudah sesuai dengan tata cara penataan peralatan makan. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Malam Felisa, mewakili kelompok 2 ini memberikan peralatan yang digunakan untuk setting yang untuk menu yang saya baca. Menu yang saya baca yaitu ada shrimp cocktail, cream of pumpkin soup served with crouton, beef stroganoff served with mashed potato and vegetable, strawberry panna cotta pudding, and coffee tea. Peralatan yang digunakan ada appetizer fork and appetizer knife, soup spoon, dinner fork, dinner knife, dessert spoon, dessert knife, dan teaspoon. Oke, untuk yang menu yang ketiga ada menu kontinental ya. Nah, tadi yang disampaikan untuk appetizer-nya ada appetizer knife sama appetizer fork. Untuk appetizer-nya ada shrimp cocktail, benar? Sudah sesuai, benar ya? Nah, yang kedua untuk pumpkin soup, peralatan yang digunakan adalah soup spoon. Kemudian yang ketiga beef stroganoff, kemudian mashed potato. Peralatan yang digunakan ada dinner knife dan dinner fork. Sesuai ya? Sesuai. Kemudian yang keempat ada beef stroganoff, yang digunakan adalah dessert fork dan dessert knife. Sudah betul? Betul yang disebutkan? Oke, berarti untuk yang di kelompok 2 sudah benar semua, sudah sesuai. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabtu Silestari, perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang peralatan yang digunakan untuk table setting pada menu. Yang pertama ada selada pengantin, sup jagung, nasi putih ikan dori asam manis, disajikan dengan ikan brokoli, strawberry romano, dan roti. Yang pertama peralatan yang dibutuhkan yaitu appetizer fork, appetizer spoon,
yang kedua yaitu spoon, yang ketiga itu dinner spoon dan dinner fork, yang keempat yaitu dessert spoon dan dessert fork, dan yang terakhir ada the spoon. Oke, yang menu yang selanjutnya dari kelompok 3 ada menu elaborate ya, begitu ya covernya menu Indonesia, giliran hidangan tapi dari menu Indonesia. Sengaja pengantin yang digunakan adalah dinner apa tadi spoon dan berarti sesuai sup jagung yang digunakan sup spoon. Kemudian nasi putih ikan dori asam manis dengan cap brokoli. Peralatan yang digunakan adalah dinner spoon dan dinner fork. Sesuai. Kemudian strawberry romano, Dessert spoon sama dessert fork. Kemudian untuk coffee oaty kita menggunakan tea spoon atau coffee spoon. Berarti dari kelompok 3 sudah sesuai semua ya, sudah lengkap ya peralatan yang digunakan. Sudah, silakan beri aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya untuk kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Amidani, perwakilan dari kelompok 4 yang akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini saya akan menentukan peralatan yang digunakan untuk menu 1 spaghetti aglio dan nasi goreng Hongkong. Alat yang digunakan untuk spaghetti aglio olio yang pertama dinner fork dan dinner knife. Dan untuk nasi goreng Hongkong, alat yang digunakan adalah dinner spoon dan dinner fork. Oke, dari kelompok 4 ada spaghetti aglio olio yang digunakan adalah dinner knife dan dinner fork. Betul? Apakah benar dari kelompok 4? Benar. Kemudian untuk nasi goreng Hongkong ada dinner spoon dan dinner fork. Betul ya? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sebelumnya Bu Bayu mau bertanya, tadi kan ada disebutkan strawberry romano yang untuk dessert. Tadi dessert di situ disebutkan ada dessert knife dan dessert fork. Dessert itu menggunakan apa? Selain itu, peralatan makan gantinya apa? Itu dia sejenis seperti es krim kalau strawberry romano itu. Pakainya apa? Es krim spoon. Bisa dessert spoon ya, dessert spoon atau es krim spoon seperti itu. Jadi selain yang disebutkan tadi, selain dessert knife dan dessert fork, kita bisa menggunakan dessert spoon atau es krim spoon seperti itu. Nah, sampai di sini dari kelompok yang sudah presentasi, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan kembali ke kelompoknya. Selanjutnya, tadi kalian sudah presentasi dari keempat kelompok sudah memaparkan hasil diskusi kalian tentang peralatan yang digunakan untuk table setting, untuk penataan meja dari keempat menu yang tertera di LKPD. Nah, selanjutnya Bu Bayu akan menyampaikan materi terkait dengan diskusi yang sudah kalian lakukan tadi. Nah, untuk penguatan yang sudah kalian temukan dari diskusi LKPD. Nah, untuk selanjutnya ini kita yang pertama pengertian tentang table setup atau table setting. Nah, di situ bisa dibaca, bisa kalian baca. Coba salah satu bisa dibaca pengertian table setup atau table setting. Silakan kamu baca yang poin yang pertama, table setup. Table setup adalah peralatan yang rapi, bersih dan siap pakai yang terdiri dari silverware, mat, cup, and silverware, sendok, garpu, dan pisau, gelas, dan kemudian logam, tertutup, gelas kuning. Ini susun lengkap dan rapi di atas meja makan yang digunakan untuk makan satu orang. Ya, itu yang pengertian table setup. Kemudian selanjutnya table setting. Pengertian table setting
efisiensi kerja pramusaji, dan kenyamanan konsumen ketika menata tujuan di restoran. Ya, jadi yang kedua itu adalah rangkaian yang setting itu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengatur dan melengkapi meja dengan peralatan makan sesuai dengan jenis hidangan yang akan bisa dijaga untuk efisiensi kerja pramu saji. Jadi biar ketika makanan itu sudah datang, biasanya tamu yang sendiri yang berkuning terus tamu biasanya nyari-nyari kan itu menyebabkan tidak efisien untuk pramu saji ya, karena pramu saji masih harus ke belakang menyiapkan peralatan. Tapi kalau peralatan itu sudah ditata setting sejak awal, itu mempermudah kerja dari pramu saji seperti itu. Nah, itu bisa kalian lihat di tampilan di PowerPoint-nya ada table setup dan table setting. Kalau table setup itu serangkaian atau seperangkat peralatan yang rapi yang digunakan untuk apa? Untuk melakukan penataan. Kalau table setting itu merupakan serangkaian kegiatan penataannya. Seperti itu ya. Nah, tahu bedanya ya table setup dan table setting. Oke, nanti silakan dipahami. Nanti setelah ini kita akan mengerjakan evaluasi dan semoga hasilnya akan kita lihat nanti di soal post-test. Nah, ini fungsi table setting. Fungsinya table setting adalah menciptakan keindahan pada meja. Yang pertama, yang kedua menciptakan kerapian, menciptakan kerapian pada meja. Kemudian mempermudah tamu dalam menikmati sajian hidangan, meningkatkan efisiensi kerja waiters, kemudian menciptakan kenyamanan pelanggan atau tamu. Pasti bisa kalian rasakan ya perbedaannya kalau kalian makan di restoran yang sudah memakai prosedur ini, pelayanan yang sesuai standar, sama misalnya kalian makan di warung makan biasa, itu kan sudah terlihat ya, bagaimana cara pelayanannya. Nah, salah satu tujuan melakukan table setting itu ini untuk efisiensi kerja pramu saji, untuk kenyamanan tamu, kemudian mempermudah tamu dalam menikmati sajian atau hidangan, kemudian membuat tampilan meja itu menjadi rapi dan menciptakan keindahan pada meja. Kalau kalian perhatikan, kalau kalian masuk ke restoran sudah di set up di situ peralatan makannya di atasnya sudah mesti itu terlihat sangat indah ya, rapi, bagus, dan tamunya pun sudah merasa berarti ini saya tidak satu hal gitu. Beda kalau ketika kamu misalnya makan di rumah makan yang tidak teratur, tidak rapi, pasti mood atau langsung makannya juga akan berbeda. Nah, dari materi yang gue sampaikan, ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan tentang kesimpulan kegiatan pembelajaran hari ini. Coba dua ibu mau salah satu dari kalian menyimpulkan tentang jenis-jenis dari table setting. Oke. Saya dari kelompok 3 hari ini dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini yaitu belajar tentang table setting atau table setup. Table setting terbagi menjadi 3. Yang pertama ada basic table setting, dan yang kedua ada standard table setting, dan yang terakhir ada elaborate table setting. Oke, baik. Tadi sudah disebutkan perwakilan dari kelompok 3. Kita hari ini belajar tentang jenis table setting, yang mana jenis table setting itu ada 3, basic cover, standard cover, dan elaborate cover. Kemudian bisa ada yang menjelaskan fungsi dari table setting itu sendiri. Baik, dari kelompok 1. Yang pertama, fungsinya adalah menciptakan keindahan pada meja. Kedua, menciptakan kerapian pada meja. Ketiga, mempermudah tamu dalam menikmati sajian hidangan. Keempat, meningkatkan efisiensi kerja waiters atau waiters. Kelima, menciptakan kenyamanan pelanggan atau tamu. Oke, baik. Untuk fungsi dari table setting, yang pertama untuk menciptakan keindahan pada meja, kemudian kerapian pada meja, kemudian membuat efisiensi kerja pramu saji atau waiters, kemudian mempermudah
pendapat kalian. Ini kalian berkaitan dengan lembar refleksi peserta didik. Nanti jadi bisa kalian tuliskan di sini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan atau tidak belajar hari ini? Sedih biasa aja, sangat menyenangkan. Nanti bisa kalian tuliskan di sini ya. Kalian centang sesuai dengan nama yang kalian rasakan. Tidak usah ditulis nama. Jadi ini tidak mempengaruhi apapun. Gue juga akan tulis ini kok kayak gini. Karena itu tidak ada nama kalian ya. Jadi tinggal diisi aja. Emotnya itu